Saudara masih bersama kami di Kompas TV Bangka. Dan pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Niarka. Ini Ibu, rencananya seperti apa untuk terkait hasil pembangunan ini? Nantinya seperti apa Ibu? Harapan kami, Pemda tetap mengawal infrastruktur ini karena Kementerian PUPR memang tugas utama adalah membangun infrastruktur dengan Pemda yang inovatif, yang mempunyai trik-trik sehingga infrastruktur dapat maksimal capaian untuk peningkatan kesehatan dan ekonomi. Nah, apalagi di tahun 2021 ini program Kotaku diberi amanah oleh negara untuk suatu program yang baru, Cash for Work, dengan asumsi gotong royong yang dibayar. Jadi masyarakat di 8 lokasi di Kabupaten Bangka bergotong royong membangun atau memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan setapak, drainase untuk menjadi lebih bagus, lebih bermanfaat dan dibayar. Jadi setiap satu warga dibayar, diprioritaskan untuk masyarakat berdampak karena COVID itu. Jadi luar biasa program Kotaku membangun infrastruktur, mendampingi dan mengedukasi seperti ada program yang setelah 2 tahun dilaksanakan di Kabupaten Bangka, yaitu PPMK, peningkatan penghidupan masyarakat berbasis komunitas, di mana telah dibangun kerambah jaring apung dan kemudian dibangun akses jalan untuk menuju prasarana tersebut serta dibangun akses jalan untuk pemasaran. Itu, jadi ekonomi luar biasa, kita dukung infrastruktur dengan harapan masyarakat itu besok-besok akan membangun infrastruktur sendiri secara mandiri sehingga program ini sangat-sangat berkelanjutan. Jadi mereka merasa nyaman hidup di suatu kawasan yang layak huni, mereka mempunyai ide dengan berkoordinasi dengan Pokja PKP, apakah ide mereka ini dapat didukung oleh mereka sendiri, oleh Pemda bersinergi atau dengan bantuan CSR. Iya. Dengan suksesnya Nelayan 1, ini awal untuk kemudahan kami membangun di Nelayan 2. Karena waktu peresmian serah terima pengelola di Nelayan 1 kemarin, tetangga Nelayan 2 langsung bilang, kapan nih di Nelayan 2? Antusias Bu ya? Iya, antusias. Dan mereka telah menyatakan kami siap untuk hibah lahan. Nah, itu yang sangat-sangat kami support dan sangat kami apresiasikan. Terbayang sudah kami akan mendapatkan lahan yang tepat, sehingga sudah 2 kali Bu Risma ya kita konsultasi membahas DED, sehingga DED yang telah disusun oleh Pemda melalui Pokja PKP merupakan ide dari masyarakat. Pemda menampung dengan kami, kita sesuaikan dengan aturan mana pembangunan prioritas pertama, mana yang kedua, mana yang penunjang. Itu Insya Allah program Nelayan 2 telah menjadi prioritas karena data-data pendukung lengkap dan semangatnya Pemda sangat kami apresiasi. Jadi harapan terbesarnya seperti apa Ibu? Harapan suatu saat kami akan meninggalkan Kabupaten Bangka untuk kawasan kumuh, beralih ke tempat lain? Iya, masyarakatnya sudah mandiri, betul. Sudah sadar. Kita akan masuk bukan di tahap pembenahan lagi, tetapi pencegahan. Jangan sampai kawasan yang tidak kumuh langsung berpikir kita harus kumuh dulu nih baru dibangun. Tidak. Nah, itu yang harus kita laksanakan, pencegahan. Sehingga masyarakat di daerah pencegahan tetap mendapatkan pembangunan dengan prioritas dan karakter kearifan mereka. Karena Kabupaten Bangka ini luas, bukan hanya Nelayan 1, bukan Nelayan 2, tetapi banyak kabupaten, banyak kecamatan-kecamatan lain, sehingga kami harus mensinkronkan pembangunan apa yang layak di suatu kecamatan, melihat dari kebiasaan mereka, mata pencaharian, kemudian muatan lokalnya. Itu. Iya, mungkin bisa disambung oleh Ibu Rismi ya.
ini tahun 2020 Ibu, itu kan telah dilaksanakan kegiatan skala kawasan di Nelayan 1 dan memberikan dampak serta perubahan yang sangat baik bagi permukiman sekitar. Nah, ini untuk pemanfaatan dan pemeliharaannya bagaimana dalam menjaga hasil pembangunan tersebut Ibu? Baik Mbak, kita juga sudah membentuk pengelola ya. Kita kemarin juga sudah membentuk KSM ya, kelompok swadaya masyarakat yang terjun langsung untuk mengurusi aset-aset yang telah dibangun oleh Balai Kementerian PUPR. Nah, jadi KSM inilah nanti mereka yang masyarakat inilah yang mengurus daripada masing-masing aset yang tadi disampaikan oleh Ibu Miarka, seperti pengelola rumah baca, kemudian untuk yang memproduksi itu walaupun masih setelah lingkungan juga dibentuk pengurusnya siapa. Jadi kita hanya tinggal pada pembinaan dan pengawasan saja Mbak, seperti itu. Jadi sudah terorganisasi dengan baik itu, ya. Dan juga kami tadi melalui kerja PKP juga sudah membentuk tim pengelola juga untuk pengawasan dan pembinaan ya. Mungkin di situ ada rumah baca, nanti ada dinas pendidikan di situ Mbak yang akan turun membina untuk anak-anak di situ. Kemudian atau untuk rumah produksi kita ada dinas tenaga kerja, kemudian ada dinas penanaman modal untuk membina UMKM-nya seperti itu Mbak. Ya, jadi karena yang diharapkan daripada output daripada kegiatan ini memang masyarakat yang berdaya, yang berdiri sendiri. Jadi tanpa kita pun mereka mampu seperti itu. Itu harapan kita, produktif dan berkelanjutan. Jadi diharapkan masyarakat tetap produktif dan terus berkelanjutan seperti itu ya mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan terkait hal ini Bu? Ya, bahwa membangun itu sebenarnya sangatlah saya kira mudah ya. Kita punya uang kita bangun. Tetapi untuk dalam jangka panjang bagaimana ini berkelanjutan, mengelola dan memelihara ini tidak mudah. Jadi memang butuh sinergi dan kolaborasi kita bersama. Jadi harapan kita dari pengentasan pemukiman kumuh ini menuju pemukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan itu betul-betul dapat tercapai dan kualitas kehidupan masyarakat memang meningkat. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Saya kira itu. Baik, untuk Ibu Miarka dan Ibu Rizmi sudah menjelaskan demikian harapannya. Nah, Bapak Mulkan seperti apa Pak Mulkan? Harapan dari Bapak selaku kepala daerah terhadap kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini? Iya, jadi harapan kami tentunya untuk ke depan bahwa masih banyak daerah-daerah ataupun masyarakat kita yang sampai hari ini belum mendapatkan kehidupan yang layak, itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 34 ayat 3, bahwa mereka harus mendapatkan penghidupan yang layak, baik itu kesehatan maupun daripada pelayanan umum yang harus diberikan oleh pemerintah pusat. Tentunya kami sangat berharap dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dan Pemkab bahwa program Kotaku ini tetap harus dilanjutkan, sehingga adanya suatu perubahan ke depan, terutama di Kabupaten Bangka ini. Dan juga kami sangat berharap tentunya dukungan dari semua pihak, tentunya dari Balai Serana Perlindungan Belitung, Bu Berka, apa yang disampaikan tadi Bu Wira, bahwa Balai ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dan kami pemerintah daerah tetap mengawal terhadap proposal-proposal ataupun usulan-usulan yang telah kami usulkan ke pemerintah pusat tersebut, karena dengan ada pengawalan inilah yang nanti bisa terrealisasi oleh pemerintah pusat terhadap kegiatan-kegiatan pengentasan pada kawasan kumuh ini. Dan juga kami dan pemerintah daerah sampai hari ini juga bersedia untuk sharing anggaran, terutama terhadap pembebasan lahan yang telah terjadi kemarin pada Kotaku yang pertama yang ada di Nelayan 1. Alhamdulillah ini bisa kita realisasi secara bersama dengan adanya dukungan-dukungan dari semua pihak. Dan juga sampai hari ini kami juga berkolaborasi dengan 5 pilar, yaitu dengan secara pentahelik, yaitu adanya para pemerintah, usaha, dan juga para akademisi kita, terutama bagaimana kita bersama-sama untuk memberi suatu perubahan yang ada di Bangka ini, terutama dalam pengentasan permasalahan terutama masalah kawasan kumuh ini, seperti itu.
Mungkin untuk selanjutnya nanti saya sangat mengharapkan ya dari Bapak Mulkan, kemudian dari Ibu Miarka dan Ibu Rismi bisa menutup perjumpaan kita dengan pantunnya yang katanya tadi sudah disiapkan. Ya. Ya boleh mungkin Bapak mulai atau dari siapa? Dari Ibu dulu boleh, Ibu Miarka. Iya. Jadi sebelum pantun saya juga akan statement closing. Boleh Bapak, silakan Pak. Bahwa kawasan kumuh ini akan menjadi suatu inspirasi, yaitu perubahan kebudayaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi sampai hari ini memang kita berhadapan dengan masyarakat dengan kebiasaan yang telah mereka katakanlah dari tahun ke tahun yang telah mereka alami ataupun mereka lakukan, sehingga untuk perubahan daripada mindset itu sangat sulit. Sehingga kami akan menjadikan bahwa kawasan kumuh ini menjadi suatu inspirasi lah ke depan, terutama perubahan daripada kebudayaan masyarakat yang selama ini mungkin yang mereka lakukan katakanlah secara sehari-hari, yang mereka lakukan sehari-hari inilah yang harus kita ubah mindset mereka agar ke depan menjadi suatu perubahan terhadap tata kehidupan ataupun tata kelola kehidupan yang ada di masyarakat kita, tentunya di kawasan kumuh tersebut. Mungkin itu Mbak setelah closing kami. Iya, artinya bahwa kita mengharapkan masyarakat sudah terbiasa dengan kebiasaan yang lebih baru, yang lebih baik, seperti itu Pak Mulkan ya. Baik, silakan dengan pantunnya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum saya tutup ada pantun penutup. Ke pantai Matras memancing ikan, ikan ditangkap memakai pukat. Pengetasan pemukiman kumuh mari kita tuntaskan agar kualitas kehidupan masyarakat semakin meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulkan. Dilanjutkan dengan Ibu Miarka. Terima kasih. Tugas kami adalah membangun 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena kami membangun sekarang di Kabupaten Bangka. Jadi saya closing tentang Kabupaten Bangka. Silakan Bu Miarka. Adat Melayu, makan bersama. Cakep. Makan bersama, piring didulang. Cakep. Mari membangun kawasan layak huni bersama. Di bumi sepintu sedulang. Masya Allah, luar biasa pantunnya ya. Dilanjutkan dengan Ibu Rismi, silakan Bu Rismi. Ini kayaknya nggak kalah ya. Nggak kalah hebohnya. Silakan Ibu Rismi. Coba yang iya, silakan. Paling enak makan soto babat. Cakep. Apalagi dicampur dengan nasi. Iya. Jangan pernah kita merasa hebat tanpa sinergi dan kolaborasi. Biasa sekali pada pantun dan narasumber saya yang luar biasa di hari ini dengan Bapak Bupati Kabupaten Bangka, Bapak Mulkan, kemudian Kepala BPPW Provinsi Bangka Belitung Ibu Miarka, dan Kadis Perkim Kabupaten Bangka Ibu Rismi. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga harapan kita bersama bahwa masyarakat akhirnya mengharapkan sama-sama kita menuju pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Seperti itu ya. Baik, saudara, demikianlah perbincangan kita kali ini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama PUPR, Bangka Pos dan Kompas TV. Saudara, jangan lupa Anda tetap jaga protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Baik, saya Meta Jeniarti, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.